Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Rahma. Saya dari Psikologi Islam 2A. Saya akan menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan mental perspektif Al-Quran. Kehidupan dewasa ini telah berada pada era yang disebut dengan globalisasi, yaitu kondisi di mana manusia hidup tanpa sekat dan batas-batas wilayah dan dapat berhubungan satu sama lain untuk bertukar informasi dimanapun dan kapanpun. Proses globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat berdampak pada segala aspek kehidupan, terutama pada budaya masyarakat dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalamnya. Persaingan industri, barang, dan jasa ternyata berimplikasi pada aspek-aspek kejiwaan. Masyarakat merupakan agresivitas, emosi yang tidak terkendali, tidak matangan kepribadian, depresi karena tekanan batin, tekanan kehidupan, tingkat kecurigaan yang meningkat, dan persaingan yang tidak sehat sehingga menyebabkan tingginya angka bunuh diri. Dari Febriana 2011. Kesehatan mental dan masalah psikososial merupakan masalah serius dan membutuhkan perhatian. Sebuah fakta menunjukkan lebih dari separuh tempat tidur di semua rumah sakit di Amerika Serikat terisi oleh pasien-pasien gangguan mental, dan untuk mereka dikeluarkan dana jutaan dolar per tahunnya. Dari From 1995. Kasus ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Indonesia, di mana banyak individu secara lahiriah tampak sehat, terpenuhi segala macam kebutuhan material, akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh, mungkin sebagian besar individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut menderita penyakit mental yang cukup parah, sehingga pada stadium berikutnya akan menggerogoti ketahanan fisik. Gejala gangguan mental sangat berpengaruh pada produktivitas seseorang, karena sehatnya tidak seseorang berkaitan dengan kemampuan adaptasi terhadap problematika yang ada. Orang yang sehat mentalnya akan mampu menghadapi kenyataan hidup dengan perasaan senang, tentram, dan bahagia, sehingga kepribadiannya menjadi mantap dan siap bekerja bagi komunitasnya. Akan tetapi, dalam mengkaji masalah kesehatan mental, terkadang ilmuwan dan psikologi hanya memperhatikan dimensi biologis dan dimensi sosial, sedikit mengabaikan dimensi spiritual. Luputnya perhatian kepada dimensi spiritual dan pengamatan psikolog modern, menurut saya akan menyebabkan pemahaman akan kepribadian manusia menjadi kurang sempurna. Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas adalah Muslim. Dalam pandangan Islam, tentu memahami manusia dengan benar tidak hanya dengan memperhatikan dimensi biologisnya atau keadaan sosial dan budaya yang menyertainya, akan tetapi menuntut adanya integrasi seluruh faktor pembentukan kepribadian termaksud di dalam dimensi spiritual. Adapun konsep kesehatan mental itu sendiri adalah terhindarnya dari gangguan mental baik psikosis maupun neurosis dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dari Dr. Jalaluddin dalam buku Psikologi Agama menyebut kesehatan mental merupakan kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pemikiran Muslim Al-Ghazali meyakini manusia sebagai makhluk jasmani, rohani, dan aspek ruhiyah merupakan sebuah hakikat nyata. Terkait upaya menciptakan ketenangan jiwa, Dia menyebutkan jiwa terdiri dari 4 elemen pokok, yaitu al-qalb, ar-ruh, an-nafs, dan akal. 4 elemen ini secara esensi bermakna sama. Al-qalb dan al-nafs merupakan istilah yang kerap digunakan dalam Al-Quran sebagai representasi. Arti pertama nafs adalah nafsu-nafsu yang rendah,
yang kaitannya dengan raga dan kejiwaan, seperti dorongan agresif atau al-khalaq dan dorongan erotik atau al-syahwat. Kedua nafsu ini dimiliki oleh hewan dan manusia. Sementara makna nafs yang kedua adalah nafsu mutmainnah. Yang dimaksud nafsu mutmainnah adalah lembut, halus, suci, dan tenang yang dapat mengantarkan untuk masuk ke dalam surganya. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Dalam kehidupan sosial manusia, agama tak bisa dipisahkan. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempunyai naluri beragama. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kitab suci Al-Quran terdapat kekuatan spiritual untuk mengamalkan ibadah dengan ikhlas. Upaya sadar seseorang merupakan keyakinan yang matang dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjadi motivator perolehan kesehatan mental yang paripurna. Pandangan Al-Quran tentang psikoterapi terhadap gangguan kesehatan mental merupakan penyembuhan melalui keyakinan. Konsep sabar dan psikoterapi berorientasi pembentukan mental psikis yang baik pada tahapan pengisian atau tahalli dan pada tahap sebelumnya, yaitu pelepasan tahalli. Seorang hamba dikosongkan dari potensi negatif seperti sombong, buruk sangka, putus asa, dan sebagainya yang dapat membentuk pribadi tangguh untuk selalu bertahan atau survive dalam menghadapi tantangan hidup. Konsep Al-Quran tentang kesehatan mental adalah konsep sabar yang terkandung dalam Al-Quran dan aspek-aspek adversity question yang meliputi kontrol atau pengendalian diri, origin dan ownership atau asal dan penguasaan diri, reach atau jangkauan, serta endurance atau daya tahan. Yang dalam Al-Quran juga diajarkan dengan konsep sabar yang diimplementasikan dalam perilaku optimis dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Substansi dan implikasi konsep Al-Quran terdapat adversity, question, dan mental yang sehat sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 153, surah Al-Baqarah ayat 155, dan Quran surah Az-Zariyat 56. Kepasrahan dan ketabahan yang diamalkan merupakan bentuk dari kepada Allah, memohon pertolongan dan harapan atas masalah yang dihadapi hanya kepada Allah, sehingga akan muncul rasa optimis dan kekuatan karena keimanan tinggi yang akan membantu kesulitannya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Purmansyah Aryadi, praktisi Universitas Muhammadiyah Palembang, menyebut tuntunan Islam mewajibkan manusia mengadakan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, serta alam dan lingkungan. Peranan agama Islam dapat membantu manusia mengobati jiwa dan mencegah dari gangguan jiwa maupun membina kondisi kesehatan mental. Penyelesaian masalah kejiwaan bisa dilakukan dengan dua hal, menemui praktisi kesehatan jiwa maupun hal agama. Al-Quran bisa berfungsi sebagai asyifa atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani. Dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak surah yang menjelaskan tentang kejiwaan. Ketenangan jiwa juga dapat dicapai dengan zikir pada Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik merupakan metode pencegahan rasa takut dan sedih. Dengan demikian, manusia tidak akan mudah putus asa dalam menghadapi problematika kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.